Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 macam derajat zuhud. Kali ini kita akan membahas zuhud, yaitu sikap untuk terbebas dari dunia. Itu zuhud. Tidak terikat oleh dunia. Itu zuhud. Tidak terikat oleh harta benda. Itu zuhud. Nah, zuhud itu sendiri sejatinya tidak berhubungan dengan kaya dan miskin harta. Jadi orang miskin bisa saja tidak zuhud, dan orang kaya raya banyak harta bisa saja zuhud. Jadi zuhud itu adalah keadaan perilaku dalam diri, dalam hati seseorang. Jadi orang yang kaya raya, yang mobilnya 10, yang rumahnya luas, dia ikhlas, dia tidak terikat oleh hartanya, dia tidak mikirin hartanya, tidak ngumpulin hartanya, itu namanya zuhud. Jadi orang kaya bisa zuhud. Orang miskin bisa tidak zuhud, dia tidak punya rumah, tidak punya mobil, tapi mikirin terus bagaimana cara untuk mengumpulkan uang, bagaimana cara untuk mencari mobil, bagaimana cara untuk mengumpulkan harta, dia malah tidak zuhud. Jadi kondisi zuhud itu bisa orangnya itu miskin harta, bisa juga kaya harta, tidak masalah. Nah, di sini kita akan pertimbangkan lagi bahwa zuhud itu pasangannya dengan fakir ya. Dengan fakir. Nah, fakir ini dalam arti adalah orang yang merasa selalu butuh kepada Allah. Itu fakir. Selalu butuh kepada Allah. Pasangannya dengan zuhud, yaitu tidak butuh dengan harta. Nah, kan gitu. Jadi butuhnya fakir hanya kepada Allah, tapi kepada dunia adalah zuhud, ya, tidak butuh. Jadi jangan dibalik. Nah, orang yang resiko hidupnya rumit itu adalah dibalik, merasa fakir terhadap alam, terhadap dunia, jadi merasa butuh terhadap uang, merasa butuh terhadap harta benda, merasa butuh terhadap jabatan, fakir terhadap alam semesta. Salah itu. Tapi dia zuhud kepada Allah, udah salah juga, yaitu tidak merasa butuh kepada Allah. Pada Allah malah tidak butuh, loh, malah kebalik. Ya, itu nggak boleh. Jadi yang benar adalah zuhud kepada alam semesta, zuhud kepada harta benda, tapi fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Nah, itu pasangannya. Nah, zuhud ada 3 macam derajat menurut Imam Al-Ghazali ya. Pertama, memaksakan zuhud terhadap dunia dan memerangi nafsunya dalam usaha meninggalkannya walaupun disukainya. Jadi memang memaksakan diri, aku meninggalkan dunia ini. Memaksakan diri, aku sebenarnya senang sama dunia itu, aku tinggalkan. Ini zuhud tingkat pertama. Memang begitu awalnya gitu, karena kita senang kok, senang dengan makanan yang enak-enak, pengen nambah terus gitu. Zuhud, aku tidak tertarik dengan makanan itu, jadi makan hanya secukupnya. Tapi ini maksa, ya nggak apa-apa, itu tahap awal. Aku senang sama duit, nyari duit terus. Sekarang nyari duitnya tidak seperti dulu untuk nyari duit, tapi nyari duit itu sekedarnya untuk beramal. Sebenarnya aku masih bisa nih bisnis lebih besar lagi, bisa mengumpulkan kekayaan lagi. Nah, terus akhirnya zuhud mengumpulkan kekayaan untuk disalurkan ya, sehingga bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, ini maksain diri, itu zuhud tingkat pertama. Sudah bagus. Kedua, tingkat kedua, derajat kedua zuhud, ia bersikap zuhud terhadap dunia dengan sukarela karena meremehkannya di samping apa yang diharapkannya. Jadi yang kedua ini sudah sukarela, sudah tidak maksain diri. Jadi ya begitulah itu dunia. Jadi dia meninggalkan dunia, tidak merasa butuh dengan dunia, itu tanpa memaksa diri. Ya barangkali sudah, karena yang pertama ya, sudah terlatih. Karena ya begitulah nilai dunia. Nilai dunia itu digunakan untuk saling tolong-menolong, digunakan untuk membantu orang, digunakan untuk seperlunya saja. Itu sudah lebih bagus. Itu tingkat kedua. Tingkat ketiga, zuhud yang tertinggi, yaitu bila seseorang bersikap zuhud dengan sukarela dan tidak merasakan zuhudnya. Karena ia tidak menganggap bahwa ia meninggalkan sesuatu. Karena ia tahu bahwa dunia memang bukan apa-apa. Jadi yang tingkat tertinggi ini zuhud meninggalkan dunia, memang zuhud
meremehkan dunia, hanya sekedarnya saja terhadap dunia, dan dia tidak merasa zuhud. Dia merasa ya memang begitu gitu ya. Jadi memang ya santai saja. Dia menjalani zuhud itu, dapat dunia ya alhamdulillah, sama dia disalurkan untuk kepentingan di jalan Allah, di jalan kebaikan kemanusiaan. Nggak dapat dunia juga tetap bersyukur. Kalau memang dia perlu tanggung jawab dunia, ya dia juga mencari dunia, bekerja. Karena kan semua orang juga punya tanggung jawab untuk bekerja, tanggung jawab untuk memberi manfaat kepada alam semesta, memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia melakukannya dengan sukarela dan tidak merasa memaksakan sikap sukarela zuhud itu, dan juga tidak begitu peduli dengan zuhud itu sendiri. Karena ya memang sudah seperti itulah jalannya. Itu yang tingkat tertinggi. Maka ia seperti orang yang meninggalkan tanah liat dan mengambil permata. Jadi ya gitu aja, kalau ada permata dari tanah liat, atau orang nyari emas gitu kan, emas gitu ya di tanah liat atau permata, ya tanah liatnya ditinggal, ya sudah gitu aja, karena dia mengambil permatanya. Sehingga kalau kita hidup di dunia ini mengambil manfaat dunia untuk saling tolong menolong dan membiarkan dunia ini, ya memang begitulah dunia ini gitu. Dia tidak merasa kehilangan. Seperti orang kalau ngambil emas dari lumpur atau ngambil permata dari lumpur, dia ambil permatanya dan emasnya, dan lumpurnya ditinggalkan. Ya begitu saja, memang lumpur untuk di tempat itu. Jadi ada tiga tingkat zuhud. Nah, ini mengantarkan kita, insya Allah dengan demikian kita sudah lengkap ya. Tadi fakir pasangannya dengan zuhud. Kemudian yang sebelum itu kita juga penuh harap semoga Allah memudahkan langkah kita, menerima langkah kita. Penuh harap, optimis kita bisa untuk memperbaiki diri. Di saat yang sama juga kita ada rasa takut, jangan-jangan kita terpleset, sehingga kita harus waspada. Di mana saja ada jebakan, jangan-jangan kita ada salah arah, di mana ada tipuan-tipuan arah, maka kita harus tetap waspada. Jadi penuh harap dan rasa takut, waspada. Itu berpasangan. Dan sebelum itu juga kita harus bersikap sabar dan syukur. Itu juga berpasangan. Jadi sabar dan ingat juga syukur, berbahagia, alhamdulillah. Dan sebelumnya masih lebih dasar lagi, kita malahan harus taubat, bertaubat, mengakui bahwa kita punya salah. Dan manusia itu semua memang punya salah. Maka kita harus mengakui salah, istighfar, taubat untuk tidak mengulangi kesalahan itu dan memperbaiki segala sesuatu yang bisa diperbaiki. Silahkan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan. Zuhud ini adalah, kalau kita kembali ke zuhud, zuhud itu terhadap sesuatu yang kita miliki sebenarnya, bukan sesuatu yang tidak kita miliki. Jadi ada orang punya mobil mewah, aku zuhud kok nggak tertarik sama mobilnya. Ya itu memang bukan mobilmu, dan kamu juga nggak bisa mendapatkannya. Itu tidak perlu zuhud, memang bukan hak kamu gitu. Zuhud itu kalau kamu punya mobil mewah, kamu tidak terikat pada mobil mewah itu. Artinya mobil mewah itu kalau diperlukan untuk menolong orang yang nggak pernah naik mobil mewah, tapi misalkan butuh pertolongan karena sakit, yang bajunya mungkin kotor, bisa mengotori mobil kamu, mobil mewah, karena kamu zuhud, nggak masalah. Orang yang bajunya kotor, bau, masuk mobil mewah kamu, nah itu zuhud, karena mobil kamu gitu. Tapi kalau mobil orang lain, oh itu mobil orang lain, aku nggak keberatan kok, dia orang pengemis itu dinaikkan di situ ngotorin, aku zuhud sama mobil itu. Nah itu enggak, itu mobil orang lain, jadi kita tidak perlu zuhud terhadap harta orang lain. Jadi zuhud itu adalah terhadap apa yang ada di kita, apa yang bisa kita raih, apa yang bisa kita cakup, itu tidak terikat dalam hati kita zuhud. Oke, silakan, ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, berikutnya kita akan melengkapi, tapi untuk berikutnya ya, yaitu kita akan bahas tentang tauhid dan tawakal. Nah, ini tauhid dan tawakal nanti akan seru juga, akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Jadi siap untuk berzuhud ini? Insya Allah. Insya Allah.
Jadi syarat zuhud itu justru kita harus punya sesuatu. Kalau nggak punya sesuatu nggak ada yang dizuhudin, ya kan? Jadi kita punya baju yang bagus, zuhud tidak terikat pada baju itu. Nah itu. Jadi zuhud harus kaya dong. Ya nggak juga, karena setiap orang kan pasti punya sesuatu juga. Sesuatunya, badannya, kekuatannya. Nah itu zuhud. Kita tidak terikat mengandalkan pada kekuatan badan kita terhadap apa-apa yang kita miliki. Kita ikhlaskan semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.